Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 22 Desember 2021 bersama saya Pendeta Christina Elizabeth Parinsi. Untuk mengawali aktivitas kita semua di sepanjang hari ini, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mohon kekuatan Roh Kudus melalui doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh selamat. Kami boleh menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Itu pertanda Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan melandasi seluruh aktivitas dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini, untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22 yang berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini adalah tema Natal yang digaungkan oleh PGI dan KWI untuk tahun 2021. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu rohani populer yang berkata demikian. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Lagu ini mau mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya, kita diminta untuk mengasihi. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Tentu saja, tahun 2021 adalah tahun yang kedua, di mana kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, yang tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita masih tetap berada di masa pandemi COVID-19. Dan juga saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Semeru mengalami penderitaan akibat bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita dan juga bagi kita sendiri yang tetap berada di masa pandemi COVID-19. Kita boleh bersyukur bahwa situasi pandemi COVID-19 sudah jauh berbeda dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Tentu saja ini semua berkat kerjasama kita semua dan juga keterlibatan
dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga swasta, dan juga karena semangat persaudaraan yang dimiliki oleh kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa pemulihan-pemulihan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 itu masih belum sepenuhnya terpulihkan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Surat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-22, tetapi jikalau kita baca secara keseluruhan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25, ini adalah merupakan inspirasi bagi kita di dalam kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran atau merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2021. Surat ini ditulis untuk jemaat Kristiani di Asia Kecil yang sedang menghadapi berbagai macam penderitaan karena penganiayaan. Surat ini berisi nasihat tentang hidup praktis yang sesuai dengan iman Kristiani dan cara jemaat menghadapi cobaan dan penderitaan. Jemaat yang menerima surat ini dinasihati untuk memiliki rasa persaudaraan yang tulus ikhlas di dalam Kristus. Mereka adalah sesama pendatang dan perantau di dunia ini. Karena perasaan senasib dan sepenanggungan, mereka semestinya hidup seperti bersaudara kandung. Meskipun berada dalam berbagai cobaan dan penderitaan. Dalam situasi yang dialami oleh jemaat pada saat itu, diyakini bahwa tujuan hidup yang agung yaitu terus-menerus memurnikan iman mereka dan turut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sebaliknya, dengan memandang Yesus sebagai batu penjuru, di dalam jemaat dihimbau untuk menanggalkan perilaku yang memecah belah hidup persaudaraan seperti kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam keyakinan tersebut, pengikut Kristus memperoleh identitas baru sebagai umat milik Allah sendiri. Mereka dipanggil di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan akibat penganiayaan. Mereka diminta untuk sungguh-sungguh hidup dengan saling mengasihi dengan segenap hati satu terhadap yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak mudah bagi kita di dalam kita mempersiapkan diri merayakan Natal Yesus Kristus. Yesus Kristus mau lahir dan hadir di dalam kehidupan kita.
Kehidupan yang seperti apa? Tentu kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19. Kehidupan di masa-masa saudara-saudara kita mengalami penderitaan akibat bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Tentu dalam situasi yang seperti ini, di dalam kita merayakan Natal, di dalam kita mempersiapkan diri untuk Tuhan Yesus hadir dan lahir dalam kehidupan kita, kita terus diminta untuk tetap menunjukkan semangat persaudaraan, menunjukkan cinta kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kehidupan kita untuk kita nyatakan dan kita peduli bagi orang-orang di sekitar kita, bagi saudara-saudara kita yang mengalami dampak karena pandemi COVID-19 dan juga yang mengalami dampak karena bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Karena itu, marilah ketika Kristus mau lahir dan hadir dalam kehidupan kita, kita wujud nyatakan kasih persaudaraan itu, cinta kasih itu, dengan kita tetap peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan pada saat ini. Selamat merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami senantiasa dihimbau untuk tetap mewujudkan cinta kasih Kristus yang mau lahir dan hadir dalam kehidupan kami lewat peristiwa Natal, untuk kami tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kami, orang-orang di sekitar kami, untuk kami tetap menunjukkan kasih persaudaraan, kepedulian kami terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan pada saat ini akibat pandemi COVID-19 atau akibat meletusnya Gunung Semeru. Bapa dalam sorga, kiranya cinta kasih Kristus yang hadir dan lahir dalam kehidupan kami, senantiasa kami bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, di dalam kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan kami, memakai kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam kegiatan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai pekerja, baik kami sebagai karyawan, baik kami sebagai pebisnis, baik kami sebagai mahasiswa, baik kami sebagai pelajar, atau apapun profesi kami pada saat ini Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh mempertanggungjawabkan itu di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan akan menyertai seluruh tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Hanya kepadamu kami menyerahkan aktivitas kami. Ampunilah dosa kami, pakailah kami sesuai kehendak-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat di dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, karena COVID-19 tetap berlangsung sampai saat ini. Tuhan menyertai aktivitas kami. Terima kasih.